Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-16 yaitu routing topologi. Dan di materi kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai konfigurasi routing, yang kedua mengenai share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen plat 1, yang kelima konfigurasi NAT permanen plat 2, yang keenam fix IP address Debian router dan server, yang ketujuh konfigurasi resolver. Dan materi yang pertama kita akan membahas mengenai konfigurasi routing. Nah, apa sih routing itu? Nah, routing topologi adalah routing yang sudah kita setup atau settings di video sebelumnya ya teman-teman. Kita akan membuat keseluruhan perangkat ada di virtual machine kita itu bisa saling terhubung dengan adanya routing ini ya teman-teman. Nah, ini terdapat host OS atau laptop kita. Lalu ada router Debian dan klien Ubuntu ya teman-teman. Lalu internal network yang di dalamnya itu ada server 1 Debian dan ada server 2 Ubuntu. Nah, secara default itu klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS ya teman-teman. Lalu host OS juga tidak bisa berkomunikasi internal network ya teman-teman atau server. Lalu server juga tidak bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita akan konfigurasi routing agar semua perangkat ini itu bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, kita bisa menyalakan semua virtual mesinnya. Nah, di sini kita bisa ngeping pada Ubuntu client, yaitu ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, ini itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba ke server 1 ke server 2 ya teman-teman. Kita buka di server 1. Nah, kemudian kita memiliki network ya teman-teman. Kita bisa ngetingnya ping 10.10.3. Ini IP pada server 2 ya teman-teman. Kita bisa ping. Nah, oke, ini bisa ya teman-teman karena network ID-nya sama. Nah, gimana sih caranya agar semua virtual machine itu bisa berkomunikasi walaupun IP-nya situ berbeda-beda ya teman-teman? Oke, kita akan konfigurasi routingnya ya teman-teman. Kalian bisa buka router. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ketik perintah /etc /sysctl kemudian conf. Nah, kita bisa enter ya teman-teman. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini yang IP net, IPv4, IP forward sama dengan 1 itu, ini pagarnya itu kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini karena jika masih ada pagar itu berarti masih berada di komen yang belum aktif ya teman-teman. Nah, jadi kita akan aktifkan ya teman-teman, bisa Ctrl+X dan Y, terus enter. Nah, kemudian kita bisa ketik perintah untuk mengaktifkan yang tadi ya teman-teman dengan perintah ctrl -p. Kemudian kita bisa enter. Oke teman-teman, ini IP-nya format ya teman-teman atau sudah aktif. Nah, kemudian kita bisa mengeping klien ke server 1 ya teman-teman. Ini kita bisa ping IP pada server 1. Titik 2. Center. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa gantian pada server 1 ke klien U ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengeping IP pada klien, yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Kita bisa enter. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di materi kedua kita akan membahas mengenai share internet connection. Nah, jadi kita akan membuat router Debian ini agar dapat mengakses internet. Nah, kenapa router tidak bisa mengakses internet? Karena router yang terhubung ke host OS itu menggunakan mode host only ya teman-teman, bukan mode NAT ya teman-teman. Kalian bisa buka ke VirtualBox, lalu di sini saya akan settings pada router Debian. Saya klik settings, kemudian pilih network. Nah,
Di sini itu kita menggunakan host only adapter ya teman-teman. Nah, jika ingin mendapatkan internet, itu kita harus menggunakan NAT ya teman-teman. Nah, kita kan akan coba tanpa menggunakan NAT terlebih dahulu. Dan nanti kita akan coba dengan cara sharing ya teman-teman. Di sini kita bisa klik OK. Oke teman-teman, nah di sini itu kita akan coba mengeping 88 pada router. Oke teman-teman, ini tidak bisa ya teman-teman karena ini tidak terhubung ke internet. Oke teman-teman, kita bisa buka ke control panel, lalu kemudian kita bisa buka WiFi. Nah, pastikan kita sudah terhubung ya teman-teman ke internet. Bisa klik pada WiFi, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita bisa klik sharing. Nah, kita bisa klik allow other. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang VirtualBox host only ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa close ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa masuk ke router Debian, lalu kemudian kita bisa ketik perintah nano /etc/interfaces. Kita bisa enter saja. Oke teman-teman, di sini saya akan mengganti IP-nya. Yang tadi itu yang default ya teman-teman. Yang tadi di control panel di virtual box host only-nya itu tuh IP-nya itu 192.168.137.5. Ini juga kita bisa ganti 168.137 kemudian titik 1 ya teman-teman. Kita samakan keduanya pada kontrol panel ya teman-teman. Kita bisa ctrlx kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketik perintah systemctl restart kemudian mungkin seperti ini, kita enter, kemudian kita evac and post 3, kita bisa enter. Kita bisa mengeping yang keduanya tadi yaitu ping 192.168.137 kemudian titik 1 dan kita bisa enter. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa ping 88. Nah dan kita bisa enter. Oke teman-teman, nah jadi ini sudah berhasil juga. Nah, artinya router kita sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Dan materi selanjutnya kita akan bahas mengenai konfigurasi NAT. NAT itu singkatan dari Network Address Translation ya teman-teman, yang digunakan untuk menerjemahkan dari IP publik ke IP privat atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kita akan menerjemahkan IP privat seperti IP klien yaitu 172.16.1.0. Nah, lalu ada IP yaitu 10.10.1. Nah, ke IP publik yaitu 192.168.137.0 yang nantinya akan mendapatkan akses internet ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa buka router Debian, kemudian di sini kita bisa ping 88 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka yang server 1. Kita coba ping 888 enter. Oke teman-teman, ini tidak bisa ya teman-teman karena agar bisa caranya kalian bisa buka ke router terlebih dahulu. Nah, caranya kita harus mengubah terlebih dahulu CD-ROM dari Debian ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik perintah apt CD-ROM kemudian add. Kita bisa enter. Nah, sebelum enter, kalian bisa klik pada device, kemudian optical device. Nah, di sini kita menggunakan Debian yang DVD ya teman-teman. Saya klik saja. Kemudian di sini kita bisa enter. Kita bisa menunggunya. Kemudian kita bisa menginstal IP tablesnya ya teman-teman dengan perintah apt install IP tables ya teman-teman. Kita bisa enter.
bisa Y. Nah, di sini kita bisa tunggu penginstalannya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketik perintah iptables, kemudian min t, nah, min a besar, kemudian touch shooting dan min o, lalu n plus 3, kemudian min c, kemudian plus merahnya teman-teman seperti ini. Nah, jadi karena kita ingin mendapatkan akses internet melalui host OS yang berada di endpost 3, maka kita harus menggunakan endpost 3 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter saja. Oh, maaf, ini ada yang salah. Square aja. Kemudian kita bisa enter ya teman-teman. Oke teman-teman, lalu kita akan mengaping 88 ini pada semua server ya. Ini di server pertama dulu. Kita akan mengaping 88. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya. Kemudian yang Ubuntu desktop, tapping, enter. Nah, ini sudah berhasil juga ya teman-teman. Yang Ubuntu server kita bisa ping 88. Enter juga. Oke, nah di sini sudah berhasil semuanya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan materi yang keempat, kita akan bahas mengenai konfigurasi NAT permanen kelas 1. Nah, jadi kita akan konfigurasi NAT permanen ya teman-teman. Jadi pada sebelumnya kita kan sudah konfigurasi NAT IP tables ya. Nah, tetapi jika teman-teman mematikan virtual mesinnya, pasti itu akan konfigurasi ulang. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan konfigurasi NAT secara permanen agar kita tidak perlu konfigurasi lagi saat mesinnya menyala. Oke teman-teman, di sini kita bisa buka alter Debian, kemudian masuk ke rootnya, lalu di sini kita bisa ketik perintah mkdir, lalu slash etc, kemudian slash ip database ya teman-teman, slash kemudian center. Nah di sini kita bisa ip database, kemudian insert, lalu tanda seperti ini. Nah, kita bisa slash etc slash ip tables, kemudian slash luas, kemudian titik p4 seperti ini teman-teman perintahnya. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa cek dengan perintah cat slash etc slash ip tables, kemudian slash luas titik 4. Nah, enter saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah terbuat atau permanen ya teman-teman. Dan di materi kelima kita akan membahas mengenai konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, dengan adanya konfigurasi NAT permanen ini, nantinya router kita akan tetap mendapatkan internet walaupun mesin itu sudah dimatikan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa buka router Debian-nya, kemudian kita bisa ketik perintah nano slash etc slash apt slash showcase titik list seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa hilangkan pagarnya ya teman-teman. Nah, jadi repositornya itu tidak menjadi komen lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman belum ada repositornya seperti ini, kalian bisa mengetik sendiri ya teman-teman. Nah, karena saya sudah ada repositornya, langsung saja kita bisa ctrl-x, kemudian ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ketik perintah apt, lihat ya teman-teman, seperti ini, kita bisa enter ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus mengetik perintah apt update. Nah, ini itu untuk menyimpan konfigurasinya ya teman-teman di sebuah software ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketik perintah lagi yaitu apt install, kemudian ip tables,
kemudian persistent ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa enter saja, dan kita bisa saja. Kemudian kita di sini kita bisa ketik klik yes aja ya teman-teman, yes. Di sini sampai menunggu proses instalasinya selesai. Oke teman-teman, nah di sini sudah selesai ya. Dan materi yang keenam kita akan bahas fix IP address Debian router. Nah, jadi di sini kalau misal teman-teman ingin memastikan lalu menyalakan kembali virtual mesinnya, itu IP-nya itu akan hilang ya. Dan ini itu cukup merepotkan bagi kita yang Gen Z yang mau instan-instan saja ya teman-teman. Lalu jika terjadi trouble pada lapangan juga itu akan ribet ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka router Debian, kemudian kita bisa ketik perintah nano slash etc slash network slash interface ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Lalu di sini yang allow logback itu kita bisa ganti dengan auto ya teman-teman. Jadi auto n+3. Kemudian yang di bawah lagi kita bisa menambahkannya dengan auto n+8 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan yang ini auto n+9. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa ctrlx, oke, bisa enter. Kemudian kita bisa ketik perintah systemctl restart networking. Seperti ini, kemudian kita bisa enter saja. Kemudian kita bisa IPA ya teman-teman. Oke teman-teman, ini IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini langsung muncul ya, tidak usah menggunakan perintah ifap lagi. Kemudian kita akan coba masuk ke server dulu, server satunya. Kita bisa ke terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketik perintah nano slash etc slash network interface, seperti ini ya teman-teman, ke server. Lalu di sini kita ubah yang allow loopback-nya ya teman-teman. Kita bisa ganti dengan auto n+3. Kemudian kita bisa ctrlx enter. Kemudian di sini kita bisa system ctrl dan restart networking, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu IPA. Oke teman-teman, jadi di sini IP-nya sudah muncul tanpa menggunakan perintah ifap lagi karena sudah diganti dengan auto. Oke teman-teman, dan materi yang ketujuh kita akan membahas konfigurasi resolve. Jadi konfigurasi ini dilakukan agar semua virtual machine itu mendapatkan akses untuk internet ya teman-teman, karena tanda mendapat akses itu adalah bisa nge-ping ke 88 dan ping Google.com ya teman-teman. Itu saja belum cukup ya teman-teman. Kemudian kita bisa oke teman-teman, di sini kita bisa mengecek ping 88 pada server 1 ya teman-teman. Bisa enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa coba ping Google Center. Oke teman-teman, nah ini temporer ya teman-teman. Untuk artinya virtual machine teman-teman itu belum mendapatkan akses internet ya. Jadi agar dapat melakukan ping Google.com, teman-teman bisa ketik perintah seperti ini. Nano slash etc slash resolve titik conf ya teman-teman, kita bisa enter. Nah kemudian di sini kita bisa menambahkan name server. Kemudian kita kasih 8.8.8.8. Kemudian di sini kita bisa ctrlx ya, untuk enter. Lalu di sini kita bisa ping Google.com ya teman-teman. Sebentar.
Oke teman-teman, nah ini sudah bisa ya teman-teman ping Google pada server 1. Nah kemudian kita akan ke server 2 ya teman-teman pada Ubuntu. Oke teman-teman, di sini kita coba untuk ping Google pada server 2-nya. Oke teman-teman, ini temporer ya teman-teman, atau tidak bisa. Di sini untuk bisa ping Google Chrome, kalian bisa ketik perintah yaitu nano /etc/result kemudian titik con, teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa enter saja. Oke teman-teman, nah di sini untuk name servernya kita bisa kasih tanda pagar ya teman-teman. Kemudian dan di sini kita bisa enter saja. Di sini kita bisa menambahkan name server, kemudian IP pada Google ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ctrlx ini, enter. Lalu di sini kita bisa ping google.com, bisa enter juga. Oke teman-teman, nah ini sudah bisa juga ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek pada klien Ubuntu ya teman-teman. Nah di sini kita coba untuk ping google.com. Oke teman-teman, ini jelas tidak bisa juga ya teman-teman. Langsung saja kita bisa ketik perintah nano /etc result kemudian titik con, seperti ini, enter. Nah di sini kita bisa menambahkan pagar juga ya teman-teman. Ini kita menambahkan IP pada Google ya teman-teman, name server, kemudian IP Google-nya ctrlx ini, sebentar. Lalu di sini kita bisa ping google.com, seperti ini, enter. Oke teman-teman, ini juga sudah bisa ya teman-teman untuk klien Ubuntu-nya. Teman-teman, dan di sini kita bisa buka VirtualBox pada Ubuntu klien. Oke teman-teman, segitu dulu materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.